Sebagai bagian daripada subholding upstream Pertamina, Pertamina Drilling tidak hanya menjalankan fungsi operasional dalam ini pemboran, tapi juga juga menjadi mitra strategis negara dalam menjaga keberlanjutan pasok energi. Sehingga buat kami ketahanan energi itu bukan hanya sekedar target produksi, tetapi sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Buat saya transisi energi itu jangan jadikan suatu challenge, tantangan, tapi ini jadikan suatu opportunity. Kamu punya tiga pilar utama sebenarnya untuk bisa sustainability bisnis ke depan. Yang pertama tentunya high sales excellence, yang kedua adalah asset portfolio improvement, dan yang ketiga adalah cost efficient. Halo Sobat Bisnis, selamat datang di ruang temu Chill and Drill. Program apa sih ini? Ya, podcast atau bincang-bincang dengan ekspertis hulu migas nasional. Dalam program ini merupakan kolaborasi bisnis Indonesia dengan PT Pertamina Hulu Energi. Chill and Drill didedikasikan, pokoknya kami ingin berkenalan, tahu lebih dalam dan memahami keluarga besar Pertamina Hulu Energi. Nah, di episode perdana ini saya kedatangan Pak Afif Dizasmita. Selamat datang Pak. Terima kasih atas undang saya. Siap. Semoga obrolan kita nih bakal lebih dalam. Sobat Bisnis, Pak Afif Dizasmita merupakan Direktur Utama Pertamina Drilling Services Indonesia. Atau mungkin kalau Sobat Bisnis kenal ya di keyword PDSI. Tapi lebih pas Pertamina Drilling. Tantangan Pertamina Drilling untuk tetap relevan dan kompetitif apa Pak? Kami ingin menjadi perusahaan one-stop company solution. Gimana Pak? Ini awal tahun, bagaimana Bapak melihat prospek hulu migas nih di awal tahun kayaknya cerah kayak hari ini atau mungkin challenging Pak kalau Bapak lihat ini? Ya, kita sebagai pelaku migas harus tetap optimis ya. Siap. Karena dengan kita punya optimisme tentunya kita akan punya semangat ya untuk bisa mencari energi yang diperlukan tentunya dalam hal ini migas ya. Dan ini menjadi pemicu kita juga untuk bisa tetap para perwira Pertamina khususnya untuk biasa semangat bahwa kita punya target, kita punya misi nasional untuk bisa memberikan energi kepada bangsa. Sedikit Pak, ini kita intermezzo atau pengenalan bridging untuk Sobat Bisnis yang mungkin belum paham betul tentang hulu migas. Sebenarnya tugas-tugasnya Pertamina Drilling apa aja sih Pak? Oke, baik. Pertamina Drilling ini adalah sebagai bagian dari pada Pertamina. Kami merupakan anak perusahaan daripada subholding upstream dalam hal ini Pertamina Energi. Kami punya tugas utama tentunya adalah sebagai perusahaan jasa pengeboran ya di dalam Pertamina. Tapi tentunya juga bagian utama kami adalah bagaimana kita bisa mendeliver suatu proyek pengeboran ya tentunya dengan aman, dengan efisien dan tentunya memberikan nilai tambah kepada perusahaan dan tentunya memberikan kontribusi juga kepada bangsa Indonesia. Pak, kalau melihat hari ini Pak, sebenarnya pemerintah tuh punya gawe besar, pekerjaan besar Pak. Khususnya bicara swasembada energi, ketahanan energi. Nah sebenarnya bagaimana Pertamina Drilling melihat program pemerintah atau mungkin visi pemerintah terkait dengan ketahanan energi Pak? Baik. Pertamina Drilling berada pada posisi yang sangat strategis dalam hal ini dalam ekosistem energi nasional karena setiap upaya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas, terutama juga target pemerintah ya untuk bisa mencapai 1 juta barrel oil per hari dan bahkan juga 12 juta standar kaki kubik gas per hari, pada akhirnya yang bermuara kepada keberhasilan suatu proses pengeboran. Di titik inilah sebenarnya Pertamina Drilling mempunyai peran kunci. Sebagai bagian daripada subholding upstream Pertamina Drilling tidak hanya menjalankan fungsi operasional dalam ini pemboran, tapi juga juga menjadi mitra strategis negara dalam menjaga keberlanjutan pasok energi. Jadi oleh karena itu kami harus memastikan bahwa
proses pengeboran itu dilakukan secara aman, kemudian secara efisien dan juga berkelanjutan. Hal ini tentunya akan sejalan dengan asta cita daripada pemerintah dan tentunya rencana daripada strategis daripada Pertamina Persero pada khususnya. Sehingga buat kami ketahanan energi itu bukan hanya sekedar target produksi, tetapi sebagai pondasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebenarnya ya ini lebih berkenalan dulu Pak, lebih dekat dengan Pertamina Drilling ini. Sebenarnya apa sih Pak yang membedakan Pertamina Drilling dengan perusahaan jasa pengeboran lain Pak? Baik, keunggulan utama kami sebagai Pertamina Drilling terletak pada skala, kemudian pengalaman dan juga kelengkapan layanan. Saat ini Pertamina Drilling memiliki unit pemboran darat dalam ini onshore katakannya, itu habis sekitar 53 rig dan kami termasuk perusahaan dengan aset pemboran darat terbesar di Asia Tenggara. Dan di samping itu juga kami punya pengalaman puluhan tahun khususnya dalam pengeboran onshore. Selain itu juga Pertamina Drilling juga menyediakan layanan offshore. Kami mempunyai 2 rig yang kami punya di offshore, rig workover 550 horsepower, dan samping itu juga kami sejak tahun lalu kita sudah mulai mengoperasikan jackup, walaupun ini melakukan strategic alliance dengan perusahaan offshore terbesar di dunia itu ADES, sehingga kita mulai mendapatkan potensi bisnis di dalam offshore. Selain itu juga kami mempunyai unit tambahan itu dikatakan sebagai non-rig, sebagai jasa pensupport daripada rig-rig kita, dan juga supaya kita juga punya capability secara bundling pekerjaan. Selain itu juga kami punya anak perusahaan yang namanya Patra Drilling Contractor yang sekarang ini mensupport pekerjaan kami dari sisi logistik, dari sisi manpower services, dari sisi transportation, equipment dan sebagainya. Itu merupakan bagian yang sangat penting untuk mensupport kita. Oleh karena itu dari kombinasi daripada aset kita, kemudian kapabilitas teknis kita dan juga pengalaman, inilah yang menjadikan Pertamina Drilling menjadi mitra strategis utama dalam suatu proyek pengeboran yang tentunya menuntut keandalan teknologi yang tinggi. Ya, sebagai salah satu anak usaha Pertamina Hulu Energi Pak, kita tahu kan hari ini Pertamina punya tanggung jawab besar, kalau tidak salah 60% produksi migas Indonesia datang dari tangan-tangan perwira Pertamina nih Pak. Nah, dalam hari ini tantangan berat Pak, karena kita tahu lapangan-lapangan yang dikelola oleh Pertamina bukan mudah nih bahasanya ya. Dan ini tentu challenging untuk Pertamina Drilling Pak. Nah, tantangan Pertamina Drilling untuk tetap relevan dan kompetitif apa Pak? Ya, jadi di industri pengeboran tentunya sangat dinamis ya, dan tentunya sangat berevolusi. Oleh karena itu kami Pertamina Drilling merespon hal ini melalui membuat suatu model bisnis yang terintegrasi. Jadi kita mempunyai model bisnis ada sebagai Integrated Project Management atau IPM. Oleh karena itu konsep kami adalah bagaimana bisa mendeliver sumur itu dari mulai awal hingga selesai. Dikatakan sebagai konsep end-to-end well construction delivery. Ini yang menjadi konsep kita sebagai kekuatan kita. Jadi karena saya katakan kita punya rig dan juga kita punya non-rig. Oleh karena itu dengan pendekatan bundling services ini kami mencoba mengintegrasikan rig, kemudian engineering, supervisory dan juga jasa penunjang dalam satu kesatuan pengelolaan proyek. Karena dengan model ini ternyata bisa memberikan nilai tambah signifikan kepada klien, terutama mulai dari efisiensi waktu, pengendalian biaya, hingga peningkatan keselamatan dan kualitas daripada eksekusi pekerjaan kita. Jadi itu menjadi satu andalan kami ke depan. Jadi kami ingin menjadi perusahaan one stop company solution ke depannya. Oke. Sebagai perusahaan harapan one stop company solution Pak, meski menjadi keluarga besar Pertamina Pak, tapi saya yakin aktivitas Pertamina Drilling tidak hanya mengelola atau mengurusi sumur-sumurnya Pertamina Pak. Cerita sedikit Pak, sebenarnya aktivitas eksternalnya apa saja Pak? Baik, kalau sekarang ini dari sisi regional Indonesia, kami beroperasi dari Sumatera hingga ke Papua. Jadi kita ada Sumatera, ada di Jawa, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, bahkan hingga Papua. Tidak hanya captive-nya Pertamina yang kita jalankan, kita juga menjalankan non-captive Pertamina. Salah satunya yang kita jalankan tahun lalu, kita berhasil juga membantu pengembangan Banyu Urip yang di mana itu adalah perusahaan IOC, ExxonMobil. IOC ExxonMobil tentunya
proses internasional dan mereka mempercayakan kepada PDSI untuk mendeliver sekitar 7 sumur pada saat itu, dan kita termasuk berkontribusi menambah penambahan minyak sebesar 30.000 barrel ya, oleh rignya PDSI. Kita menggunakan rig yang sangat teknologi tinggi yang bisa bergerak, rig 1.500, dan kita benar-benar memberikan hasil yang efisiensi dan kita bisa menyelesaikan pengerjaan Banyu Urip development itu sekitar 10 bulan lebih cepat dari yang ditargetkan, dan juga tentunya memberikan kontribusi buat negara dari sisi penambahan minyak ya dalam hal ini. 10 bulan lebih cepat itu cepat banget ya Pak ya? Ya, artinya Maksudnya itu lebih cepat banget gitu ya Pak? betul, Maksudnya? artinya kan kita tetap mengandalkan ya bagaimana kita tetap mengutamakan keselamatan, efisiensi, dan juga reliability daripada pekerjaan. Tentunya juga sumber daya manusia yang kita punya cukup berpengalaman untuk bisa mendeliver ini. Nah, luar biasa nih Sobat Bisnis. Ternyata Pertamina Drilling ini punya banyak pekerjaan. Bahasanya tidak hanya bekerja di dalam kawasan rumah atau mengurusi sumur-sumurnya Pertamina, tapi juga ada aktivitas di luar. Dan ini nih ternyata terjawab dari pertanyaan saya di awal Pak. Betul. Ternyata Pertamina Drilling mendukung ketahanan energi, Betul. penyuksesan ketahanan energi gitu ya Betul. Pak ya. Nah nih, abis ini kita bicara soal kinerja Pak. Karena saya yakin kalau kinerja hulu migas Pertamina bagus, menurut saya PDSI juga bagus Pak. Ya. Pak Feb, ini mau nanya urusan dapurnya Pertamina Drilling Pak, izin kalau boleh nih. Iya. Ini mungkin sedang menyusun laporan, tetapi mungkin Sobat Bisnis mau tahu sebenarnya evaluasi atau capaian kinerja tahun lalu seperti apa di 2025 Pak. Maksud saya pikir banyak dinamika di tahun lalu, dan Bapak tadi bilang juga ada pekerjaan yang di luar Pertamina juga menghasilkan besar sekali, itu signifikan Pak. Nah izin Pak elaborasi. Baik, di tahun 2025 ini buat kami ini menjadi momentum penting ya bagi Pertamina Drilling, karena kita ketahui di tengah dinamika daripada industri energi, perusahaan ini alhamdulillah berhasil mencatat pertumbuhan kinerja yang sehat dan berimbang. Terutama dari sisi operasional, rig non-productive time atau katakan sebagai NPT menjadi parameter kami juga. Kami alhamdulillah berhasil menekan hingga 1,29%. Itu berada di bawah threshold yang ditetapkan. Ini perusahaan kami cukup bagus. Ini pencapaiannya tentunya mencerminkan bagaimana kita sangat disiplin dari sisi operasi, perencanaan yang lebih matang, serta tentunya pengelolaan aset yang lebih andal. Karena ini menjadi kunci bagaimana kita bisa menyiapkan peralatan kita lebih reliable untuk bisa mendeliver suatu sumur dengan baik ya. Selain itu juga dari sisi keuangan, yang sangat penting dari sisi keuangan, kita EBITDA kita alhamdulillah kita tumbuh sekitar 20%, dan alhamdulillah laba bersih kita meningkat sekitar 15% jika dibandingkan dengan realisasi kita di tahun 2024. Jadi ini tentunya menunjukkan bahwa kita fokus pada efisiensi, keselamatan, dan juga kualitas layanan, sehingga kita mampu menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Pak, tadi Bapak menyampaikan threshold-nya 1,29% ya Pak? Bukan, pencapaian kita. Pencapaiannya. Kita tekan sampai 1,21. Itu batasnya? Threshold-nya di atas 3%, 2%, di atas 3%. Artinya bahkan rata-rata sebenarnya industri migas itu untuk di pengeboran yaitu rata-rata 4-5% ya NPT ya. Dan alhamdulillah Pertamina Drilling bisa membukukan di angka 1,29%. Effort yang paling besar untuk mencapai itu semua apa sih Pak? Effort yang paling tepat buat kita adalah bagaimana kita bisa memanage preventive maintenance, quality insurance dengan baik. Itu semua kuncinya kita. Jadi itu kita harus disiplin untuk itu, karena buat kami customer itu adalah nomor satu, dan kesiapan daripada equipment kita, terutama aset integrity daripada drilling itu benar-benar harus kita jaga. Ini Bapak bicara tadi di awal 10 bulan lebih cepat, lalu Bapak sampaikan banyak effort yang dilakukan untuk melampaui target-target yang ada Pak. Nah ini jangan sampai disalahartikan nih, berarti effort yang ada melebihi target berarti cepat. Cepat itu mengabaikan beberapa hal, keselamatan, lalu kualitas gitu. Nah, gimana nih strategi Bapak? Ini harus benar-benar kita jaga ya, karena kami punya visi menjadi perusahaan jasa pengeboran dan services tingkat dunia. Kalau kita bicara masalah global company, maka kita harus bicara harus kita jaga pada dua hal. Yang pertama adalah high CC excellence,
Yang kedua adalah best service quality delivery, dan ini harus kita jaga. Oleh karena itu buat kami yang utama tentunya kita bisa mendeliver dengan aman. Ya, Oke. Oleh karena itu buat kami program-program HSSC itu sangat penting. Kami punya program HSSC andalan kami yang namanya Salam 5 Jari. Ini berarti juga mengingatkan, jadi kita sangat mudah sekali kepada teman-teman sebelum mulai kerja, salam 5 jari. Ini mengingatkan kita bagaimana jari kita, tangan-tangan kita harus kita protect, kita lindungi selama kita bekerja. Tapi di dalam konsep salam 5 jari Pertamina Drilling itu ada 5 hal. Yang pertama ada konsep leadership, yang kedua adalah konsep safe behavior, yang ketiga adalah konsep green drilling di mana kita respect kepada dekarbonisasi, yang keempat ada konsep quality insurance untuk meyakinkan peralatan tadi bekerja dengan baik, dengan aman, dan yang kelima ada konsep security excellence. Jadi kelima konsep ini terrangkum di dalam Salam 5 Jari. Ini menjadi konsep budaya HSSC-nya PDSI yang sudah dicanangkan sejak tahun 2015. Selain itu juga bagaimana kami menjaga keselamatan itu utama buat kami adalah bagaimana komitmen dari kami sebagai leadership. Saya sebagai pimpinan tertinggi di PDSI sejak awal sudah mencanangkan bagaimana ekspektasi saya, komitmen saya terkait dengan keselamatan. Jadi konsep keselamatan itu harus benar-benar cascade dari mulai saya, di bawah saya hingga semua leader-leader di lapangan untuk bisa menjalankan konsep keselamatan dengan aman. Dan secara implementasi saya mengeluarkan yang namanya Stop Work Authority yang saya tanda tangan sendiri. Jadi yang artinya apa? Memberi wewenang kepada siapa saja, apapun posisinya, untuk berani menyetop pekerjaan jika merasa tidak aman. Dan saya akan melindungi dan akan memberikan garansi tidak akan di-blame, tidak akan disalahkan, karena ada tanda tangan saya. Ini salah satu konsep untuk memberikan keberanian orang speak up. Karena ini merupakan bagian daripada budaya HSS yang perlu kita improve ya. Itu yang sangat. Selain itu juga tentunya kami sebagai manajemen senantiasa rutin kunjungan ke lapangan dalam konsep manajemen walkthrough MWT untuk kami bisa berkomunikasi langsung terjun ke lapangan, menjadi role model pada teman-teman, memberikan inspiring. Ini sangat penting. Dengan begini akan terjadi dialog tidak hanya top down tapi juga bottom up. Ini sangat penting gitu. Jadi kami melakukan MWT bukan melakukan inspeksi, tapi di kesempatan kami untuk bisa mendengarkan bagaimana feedback masukan daripada tim di lapangan untuk bisa menjalankan operasinya dengan aman. Dan bahkan ya konsep yang terpenting kita jalankan juga di mulai tahun 2024 dan mudah-mudahan kelanjutan adalah konsep pendekatan keluarga. Jadi kami sudah melibatkan keluarga juga. Jadi setiap melibatkan keluarga atau istri karyawan untuk mendeliver pesan-pesan keselamatan karena kan kami yakin keluarga itu mempunyai power yang cukup kuat untuk bisa merubah budaya keselamatan menjadi lebih baik. Jadi karena buat kami mereka harus bekerja untuk keluarga. Jadi bahkan di lapangan di rekri kami PDSI kami sudah menempel foto-foto keluarga. Jadi mereka akan ingat ketika bekerja ada keluarga di rumah menunggu mereka. Ini mudah-mudahan pendekatan ini memberikan kekuatan juga buat teman-teman untuk bisa menjalankan pekerjaan karena dengan aman, karena ini menjadi hal yang sangat utama. Kemudian yang kedua tentunya adalah masalah quality. Itu benar-benar kita jaga, jadi benar-benar kita harus mendeliver sumber yang efisien dengan biaya cost per feet yang lebih kompetitif, dan tentunya ini menjadi kualitas layanan yang terjaga. Oleh karena itu, 2 poin yang tetap harus kami jaga, high service excellence dan juga best service quality delivery. Tadi ngebayangin yang Bapak sampaikan soal HSSE, lalu Salam 5 Jari itu, dan ya visi leadership Pak, soal pasang badan lah untuk anggota ini kan masuk dalam salah satu visi leadership Pak. Mungkin nanti kita akan elaborasi lebih dalam soal itu. Tapi salah satu dari Salam 3 Jari tadi soal green drilling ya Pak ya. Soal dekarbonisasi dari sektor pengeboran hulu migas. Nah ini nih, mungkin Sobat Bisnis juga teman-teman bisa paham juga Pak, konteks hijau, keberlanjutan dalam pondasi pengembangan Pertamina Drilling ke depan, lalu arah bisnis yang memang menjaga semuanya tetap sustain itu apa sih Pak? Buat kami bahwa pertumbuhan Pertamina Drilling itu harus dibangun di atas tata kelola perusahaan yang kuat, kepatuhan terhadap regulasi, serta juga manajemen risiko yang disiplin dan terintegrasi. Oleh karena itu keberlanjutan juga kami support juga dengan yang namanya transformasi digital. Karena buat saya transformasi digital harus terus didorong sebagai wadah atau enabler untuk peningkatan efisiensi, transparansi, dan bahkan juga untuk membantu kecepatan mengambil keputusan. Selain itu juga terkait dengan keberlanjutan di sisi sosial,
kami punya program yang namanya Community Involvement Development atau CID, yang tentunya Pertamina Drilling berkomitmen dengan CID ini memberikan dampak positif dan berkelanjutan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi. Oleh karena itu buat kami bahwa keberlanjutan itu berarti menciptakan nilai ekonomi, kemudian sosial dan lingkungan secara seimbang. Iya kan mungkin hari ini Pak soalnya Pak banyak pertanyaan nih. Oh ini keberlanjutan yang ditempel-tempelkan dalam slogan perusahaan. Tetapi seperti yang Bapak sampaikan sebenarnya keberlanjutan itu dimulai dari hal yang kecil ya Pak. Betul. Apa yang Bapak lakukan dengan pasang badan tadi yang dengan leadership action tadi Pak, itu juga memastikan keselamatan. Keselamatan berarti besok yang kerja akan datang lagi dan itu kita akan terus mendorong seperti yang di awal tadi menjaga ketahanan energi nasional Pak ya. Bahkan mungkin saya ingin menambahkan juga terkait dengan CID kita ya. Tahun lalu kita alhamdulillah di daerah pengeboran kita di daerah Sanga-Sanga ya, kita berhasil juga membuat suatu program CID yang tentunya alhamdulillah direspek sangat positif oleh masyarakat, yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan air buangan limbah bekas batu bara yang sebenarnya airnya sudah sangat tidak sehat ya, artinya sangat asam ya. Dan kita bantu dengan menggunakan sistem penyaringan bioflux. Jadi kita bekerja sama dengan Institut Teknologi Kalimantan ya. Kita membuat suatu sistem penyaringan cukup efisien yang alhamdulillah sekarang kita sudah bisa dimanfaatkan oleh lebih dari 180 kakak sekitar di wilayah Sanga. Sebelumnya mereka menggunakan air hulu mahakam untuk untuk mereka cuci mandi dan sebagainya, tapi dengan memanfaatkan teknologi yang kita kembangkan, alhamdulillah kita bisa menyaring air yang tadi bekas buangan limbah sisa daripada perusahaan batubara tersebut menjadi air bersih, dan bahkan sudah bisa mengaliri air bersih itu kepada lebih dari 180 kakak. Di samping itu juga kita membantu pengembangan daripada benih-benih ikan lele dalam hal ini di sana. Jadi itu terbukti bahwa keberadaan kami benar-benar bisa bermanfaat. Jadi memberikan bermanfaat, tentunya memberikan nilai tambah ekonomi juga buat masyarakat sekitar. Itu salah satu contoh program CID yang kita tidak hanya di Kalimantan, di Sumatera pun di mana kita beroperasi lebih dari 60% dari kita di sana, kita pun menjalankan approach program yang sama, tentunya bekerja sama dengan wilayah kerja di mana kita beroperasi. Jadi benar-benar ada sinergi untuk memberikan dampak keberadaan kita buat masyarakat di sekitar operasi kita. Ini saya pikir tadi saya salah dengar Pak. Tapi kayaknya Bapak berulang-ulang ngomong air bekas batu bara Pak. Ya. Ini luar biasa nih namanya. Itu bukan Bapak yang buat ya Pak ya, tapi turut membantu ya Pak. Betul. Ya. Luar biasa sekali ini. Jadi dalam konteks keberlanjutan juga nggak harus bicara membersihkan apa yang kita kotori ya Pak ya, tetapi juga ikut mendukung yang kita lihat sekitar itu ya, sekitar area tersebut gitu. Tadi Pak bicara soal keberlanjutan, Afif, tadi Bapak sudah menjelaskan nih soal fondasi keberlanjutan Pertamina Drilling. Tadi Bapak juga sudah menyampaikan soal salon lima jari. Nah, di situ bicara soal green drilling Pak. Ya. Nah ini di green ini identik dengan transisi energi Pak. Betul. Nah, saya tapi masih belum dapat nih pengeboran migas tapi transisi energi nih Pak. Nah, mungkin boleh jelaskan Pak? Baik, mungkin sekedar elaborate juga bahwa kami Pertamina Drilling juga inline dengan apa yang menjadi strategi Pertamina, namanya dual growth strategi ya, di mana tidak hanya kita fokus untuk bisa memaksimumkan existing bisnis kita dalam ini oil and gas, tapi juga kita sudah mulai membangun kapabilitas kita untuk ke arah transisi dan dekarbonisasi. Dalam hal ini kami perusahaan drilling yang pertama tentunya kami membantu tetap menjalankan bisnis kami sebagai jasa pengeboran untuk migas, tapi kami juga sebenarnya sudah mulai lama membantu dalam hal ini dalam pengeboran geothermal. Kita diketahui geothermal adalah salah satu energi terbarukan ya, dan ini juga menjadi andalan ke depan ya. Seperti diketahui potensi geothermal kita ada sekitar 24 gigawatt
dan baru 10-11% termanfaatkan, artinya masih banyak ratusan bahkan ribuan sumur-sumur yang akan dibor untuk geothermal. Ini menjadi potensi yang akan terus dikembangkan oleh Pertamina ini. Artinya kita mensupport daripada transisi energi dan menuju dekarbonisasi. Luar biasa. Ke situ ya Pak ya. Jadi memang tidak hanya di pengeboran migas tetapi juga geothermal. Betul. Luar biasa sekali Pak. Untuk tahun ini Pak, mungkin kalau kita lihat apa yang sudah didapatkan di 2025, Sobat Bisnis juga pengen tahu nih kira-kira target tahun ini apa Pak? Dalam artian ada pengembangan apa yang menjadi prioritas Pertamina Drilling untuk tahun ini Pak? Oke, mungkin tahun ini tentunya sesuai dengan juga kita mensupport target pemerintah untuk bisa mencapai 1 juta barrel oil per day dan 12 juta standar kaki kubik per gas. Tentunya kita akan memfokuskan kepada kemampuan kita bisa mendeliver sumur lebih aman dan lebih efisien. Dalam hal ini konsep yang saya katakan tadi, kita berfokus pada konsep end-to-end well construction delivery berbasis kepada integrated project management yang akan menjadi backbone PDSI ke depan. Itu mungkin yang memang perlu kita lakukan dengan eksekusi dengan dilakukan secara menyeluruh, kemudian perencanaan dan eksekusi hingga evaluasi kinerja dengan baik ya. Jadi itu menjadi hal yang sangat penting kita jalankan sekarang. Mungkin sedikit dalam soal integrasi project management tadi Pak, mungkin bisa dielaborasi sedikit Pak. Dalam artian dengan adanya itu kira-kira apa yang bentuk konkretnya yang bisa kita lihat ya Pak ya? Jadi bentuk konkret daripada ini adalah suatu bundling services ya, sebenarnya bundling services yang pada kenyataannya kita berusaha mengintegrasikan tidak hanya rig, tapi juga di situ ada engineering, ada supervisi, ada jasa pelayanan yang tentunya ini akan memberikan nilai tambah sendiri dalam suatu bundling project ya kepada klien dari sisi pengendalian biaya, kemudian dari sisi juga efisiensi, kemudian efisiensi waktu dalam hal ini, kemudian juga dari sisi implementasi HSSC tentunya dan juga eksekusi yang lebih berkualitas. Oke Pak. Nah ini target-target kinerja yang Bapak sampaikan tadi perlu transformasi Pak. Transformasi paling tidak transformasi SDM Pak. Tadi Bapak juga bicara tadi transformasi digital. Nah ini bagaimana Bapak sebagai nakoda Pertamina Drilling menyiapkan itu semua Pak? Nah ini perlu digarisbawahi bahwa buat kami proyek ke depan itu tidak bisa berjalan tanpa SDM yang kuat ya. Oleh kata di dalam mungkin saya mengelaborate ya. Kami punya tiga pilar utama sebenarnya untuk bisa sustainability bisnis ke depan. Yang pertama tentunya high sales excellence, yang kedua adalah asset portfolio improvement, dan yang ketiga adalah cost efficiency. Ketiga pilar ini menjadi, tapi di bawah pilar, di support pilar itu ada human capital, strong human capital. Oleh karena itu SDM sangat penting. Dalam hal ini tentunya Pertamina Drilling benar-benar menyiapkan dalam hal ini potensi SDM untuk bisa mensupport development kita atau growth kita ke depan. Kami alhamdulillah punya lembaga fasilitas training yang kita kembangkan yang namanya IDTC, Indonesia Drilling Training Center, yang berada di daerah Mundo Indramayu, yang benar-benar cukup lengkap kita siapkan. Di sana ada rig sendiri, ada simulator, ada beberapa equipment, ada kelas silulum juga, dan ini kita benar kembangkan. Utamanya awalnya adalah memang benar-benar untuk bisa meng-upskilling tim kita untuk bisa ready dan aman dalam menjalankan pekerjaan. Yaitu karena kita di IDTC sendiri kita bisa mensertifikasi dengan internasional standar ya. Berarti untuk luar juga dong bisa? Betul. Jadi awalnya kita develop itu untuk internal, untuk upscaling tim kita benar-benar ready, bisa bekerja dengan aman sesuai dengan sertifikat ISO. Tapi mulai tahun lalu kita sudah mulai yang tadinya dari cost center, kita sudah mulai shifting ke dalam profit center. Jadi tahun lalu kita alhamdulillah sudah mentraining tim, bahkan tidak hanya Indonesia. Kami menerima training para personel dari Tanzania Petroleum. Kemudian dari Namibia Petrofan kita terima juga. Kemudian kedua kita menerima juga dari Timur Leste. Jadi selain Pertamina pun kami juga menerima dari Medco. Jadi karena tempat ini benar-benar bisa memberikan sertifikasi berkelas internasional. Jadi sebenarnya ada 2 sertifikasi yang dibutuhkan, yang namanya IWCF, International Well Control Forum,
Itu sertifikasi yang benar harus dibutuhkan oleh seorang pekerja pemboran, baik itu drilling superintendent, tool pusher, driller, dan semuanya. Kemudian juga kita IADC bisa kita keluarkan. Jadi 2 sertifikat ini bisa kita keluarkan dari lembaga training yang kita punya. Jadi benar-benar lembaga training ini akan menjadi lembaga excellent kita untuk kita jadikan sebagai central of competency excellent. Tapi satu hal yang mungkin sangat penting saya sharing juga, terkait dengan persiapan SDM, alhamdulillah dengan IDTC kita punya, kita mengembangkan program yang namanya DWET, Drilling Well Engineering Trainee, di mana kita men-training fresh graduate dari universitas yang sudah lulus, baik itu dari ITW, ITS, dari Universitas Pertamina, dari UGM, kita menerima. Dan bahkan tahun lalu kita bisa meluluskan 2 batch, yang pertama 17 DWT dan kedua adalah sekitar 23-24 DWT, dan mereka sudah langsung bekerja karena kita men-training selama 12 bulan. Cukup di lembaga training, dan benar-benar mereka benar-benar siap menjadi tenaga-tenaga ahli pemboran ke depan. Inilah konsep-konsep ini kita kembangkan sebagai embrio untuk menyiapkan SDM unggul nanti mensupport drilling. Tidak hanya kami Pertamina, tapi itu juga mensupport pekerjaan-pekerjaan drilling di area-area Pertamina yang lain atau bukan di tempat-tempat yang lain. Atau tentunya ini menjadi lembaga training yang cukup andal ya. Salah satu visi Presiden Prabowo, Pak, mungkin dari kemarin di Inggris juga bicara ketemu dengan rektor-rektor sektor pendidikan yang Bapak sampaikan ini, kayaknya kalau beliau dengar juga happy juga, Pak. Karena ini lebih ke arah terapan ya. Nah, itu lebih dia. ke arah terapan, karena tidak mungkin orang dari fresh graduate langsung kita terjunkan. Tapi dengan kita punya modul yang alhamdulillah juga dibantu juga oleh Profesor Bonar dari Teknik Perminyakan ITB untuk memvalidasi buku tersebut. Dan alhamdulillah kita punya 4 modul dan cukup bagus. Dan sekarang kita bisa gunakan modul ini untuk bisa mentrain para fresh graduate untuk ready nanti menjadi benar-benar tenaga-tenaga ahli pemboran ke depan. Ini ada daftar pertanyaan, Pak. Sebenarnya apa kontribusi Bapak untuk Asacita? Nah, itu jawabannya, Pak. Tadi, Pak. Sudah nyata tuh, Pak. Ya. Tapi mungkin ada jawaban lain, Pak, terkait dengan apa saja sih yang mau diberikan untuk mendukung Asacita, Pak? Kalau Bapak lihat, Pak, Bapak sampaikan. Ya tentunya Asacita kan ke arah swasembada energi ya. Betul. Jadi swasembada energi tadi sudah saya cukup panjang jelaskan terkait dengan strategi kita. Nanti saya coba akan elaborate juga strategi menengah dan jangka panjang bisnis kita ke depan, terutama untuk support daripada swasembada energi. Tapi yang utama yang tadi saya katakan tadi adalah SDM. SDM benar-benar harus kita, karena pemboran itu mengandalkan teknologi dan sangat dinamik, dan juga masalahnya punya risiko tinggi. Kalau kita tidak menyiapkan SDM yang unggul, kemudian yang paham terhadap dengan teknologi dengan baik, tentunya juga tidak akan kita bisa menjalankan. Tidak hanya para fresh graduate yang nanti tentunya akan menjadi leader ke depan, kita juga menyiapkan tenaga-tenaga lokal yang kita coba training di sana. Jadi dengan konsep kemarin kita coba bekerja sama dengan Pertamina Rokan, mereka mengirimkan beberapa pemuda dari Riau dan kita training sehingga mereka benar-benar siap ketika mereka dibutuhkan untuk membantu tenaga pemboran nanti di daerahnya mereka di Sumatera misalnya. Jadi lembaga training kami juga ikut alhamdulillah berkontribusi juga memberikan kesiapan sumber daya manusia, karena buat pemboran ini benar-benar harus dijalankan dengan kemampuan dan juga kompetensi yang benar-benar memadai. Oleh karena itu kami memberikan fasilitas ini, dan insya Allah mudah-mudahan lembaga training yang kita punya akan terus berkembang, dan bahkan saya punya visi menjadi lembaga training drilling internasional. Keren banget itu, Pak. Dalam artian gini, dulu saya belajar awal mengenai hulu migas. Kalau hulu migas hidup, berarti mother industrinya juga hidup, terutama sektor baja besi itu, Pak. Karena ya salah satu penggunanya adalah Bapak ya, di rig, di segala macam. Hari ini Bapak menyampaikan bahwa jasa pengeboran itu bisa sustain kalau SDM-nya juga kuat. Betul. Nah, jadi memang inilah konsep keberlanjutannya, Pak. Nah, ini kita masuk pertanyaan terakhir, Pak. Ada 2 pertanyaan, Pak. Sebenarnya titipan komando dari atas apa, Pak? Dalam artian ini pesan utama direksi tentang masa depan atau arah Pertamina Drilling, Pak? Ya, buat saya tentunya senantiasa saya memberikan optimisme kepada tim dalam hal perwira drilling yang ada, bahwa kita harus siap memenangkan masa depan energi Indonesia. Kenapa? Tapi tentunya alasannya dengan kita dengan fondasi yang kita kuat ya, artinya kita punya aset,
kita punya SDM yang kuat, tentunya dibantu dengan keuangan dan juga arah strategi yang jelas. Saya punya optimisme bahwa kita bisa menjalankan bisnis ini dengan baik dan tidak hanya menjawab tantangan hari ini, tapi juga akan menjadi pemain kunci ke depan untuk bisa menjadi pemain di dalam landscape energi masa depan. Jadi itu mungkin yang saya ingin sampaikan. Tapi mungkin saya juga berkomitmen ya bahwa industri ini harus terus tumbuh secara bertanggung jawab, bisa menciptakan nilai-nilai jangka panjang yang positif, dan terutama yang utama ada memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan dan transisi energi nasional. Sebelum penutup, mungkin saya akan sedikit memberikan satu quote bahwa di Pertamina Drilling saya punya jargon yang tentunya memberikan motivasi kepada semuanya dari kata PDSI. Oke. P-nya adalah profesional, D-nya adalah delivery good services, S-nya adalah sustainability business, dan I-nya adalah yang terpenting integrity minded. Widih. Ini mudah-mudahan menjadi motor penggerak teman-teman untuk tetap optimis ke masa depan kita, terutama energi, kita bisa berperan. Iya Pak. Satu pertanyaan terakhir Pak. Ini untuk personal Pak. Internalisasi leadership Pak terhadap model bisnisnya Pertamina Drilling. Apa Pak yang Bapak sebagai direktur utama akan mengawal terus sehingga memang visi misi perusahaan juga bakal berlanjut? Itu yang ya, yang tetap yang utama buat saya adalah komitmen daripada top leadership, terutama masalah safety leadership. Itu yang sangat utama karena ini sangat utama buat saya. Bagaimanapun keselamatan itu adalah beyond profit ya. Ya artinya kalau terjadi sesuatu maka apapun tidak akan bisa menjadi hal yang sangat baik. Oleh karena itu keselamatan benar-benar menjadi top priority. Itu menjadi komitmen saya tetap kepada seluruh direksi bahwa kita harus memberikan komitmen yang sama untuk bisa mendeliver pekerjaan ini dengan aman. Dan tentunya yang poin kedua tentunya kita yang saya bilang tadi, kita harus menjaga integritas. Itu sangat penting karena kita menjalankan integritas karena ini menjadi budaya yang tentunya menjadi harus kita jaga ke depan. Kita harus tegak lurus dengan aturan dan tentunya kita jaga. Jadi once HSEC excellent kita jaga, kemudian etika bisnis kita jaga, dua hal ini tentunya in the end kinerja profit dan sebagainya akan mengikuti. Ya. Sobat bisnis, dengar apa kata Pak Afif? Keselamatan beyond profit. Cuan itu penting, tapi keselamatan lebih penting. Betul. Pak Afif, terima kasih. Sobat bisnis semua, sampai jumpa lagi di episode Chill and Drill berikutnya. Kita akan ngobrol lagi dengan keluarga besar PHI yang lain. Untuk itu, jangan lupa tonton, komentar, kunjungi juga sosial medianya PDSI, Pertamina Drilling. Pak Afif juga kayaknya ada IG-nya juga, di-follow juga. Dan yang paling penting, yuk kita sama-sama nge-follow visi, misi, dan upaya Pertamina Lu Energi untuk menjaga ketahanan energi nasional. Sampai jumpa. Thank you, Pak. Ya, terima kasih.